pagi sahabat rohani HKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di sorga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Nabi Mika pasal 7 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Nas hari ini mengajukan sebuah pertanyaan yang mendalam. Siapakah Allah sama seperti engkau? Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri? Itulah pertanyaan tersebut. Di situ sangat bernas dan memiliki makna yang mendalam tentang kemurahan dan kekayaan kasih Allah sebenarnya. Pertanyaan ini mengarahkan kita untuk merenungkan kekayaan kemurahan Allah yang melampaui pemahaman manusia. Mengapa melampaui? Sepertinya bagaimana kekayaan kemurahan Allah. Padahal kekayaan kemurahan itu bukankah itu sesuatu yang misalnya sangat berharga, yang tidak bisa dinilai dari segi nilai ekonomis dan harta dunia ini. Nah, ini yang membuat melampaui pemahaman kita sebagai manusia. Namun saudara-saudara yang kekasih, Allah dalam hikmat-Nya yang tak tertandingi adalah satu-satunya yang mampu memberikan pengampunan sejati. Di dunia ini seringkali hukuman dan balasan menjadi fokus utama. Namun Allah menunjukkan hikmat-Nya dengan cara yang berbeda. Dia tidak hanya mengampuni dosa, tetapi juga memaafkan pelanggaran kita, melampaui batas pemahaman kita. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mulai dari diciptakannya Adam manusia pertama di perjanjian lama, kemudian sejarah Israel, kemudian sampai ke perjanjian baru. Tuhan selalu memaafkan dan mengampuni setiap pelanggarannya, dan Tuhan selalu memperbaharui peraturannya supaya manusia lebih paham dan lebih mampu untuk memahami dan menjalankan aturan-aturan yang telah dititahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu dia tidak hanya mengampuni dosa, tetapi memaafkan pelanggaran kita. Dan itu hanya bisa dilakukan dalam puncak pelanggaran manusia, hanya bisa dilimpahkan melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara-saudara yang kekasih, kekayaan kasih Allah tak dapat diukur dengan standar manusia. Itu jelas dan pasti. Tidak bisa diukur dengan standar manusia. Dia memilih untuk tidak bertahan dalam murkanya dan menunjukkan kasih setianya kepada umatnya. Ini adalah gambaran kekayaan Allah dalam memberikan pengampunan dan kesempatan baru. Hikmat Allah terlihat jelas dalam rencana keselamatannya. Rencana keselamatan Tuhan untuk manusia dan untuk dunia ini. Dengan kebijaksanaan yang tak terjangkau manusia, Allah mengutus Yesus Kristus sebagai penebus kita
sebagai penebus umat manusia, menanggung semua dosa kita. Nah, inilah yang tidak terjangkau oleh akal dan pikiran manusia. Ini mengungkapkan kekayaan kasih dan hikmahnya tak terhingga, tak terselami. Saudara-saudara yang kekasih, pengetahuan Allah yang sempurna terungkap dalam pengampunannya di dalam Yesus. Dia mengetahui setiap aspek kehidupan kita dan memahami setiap kebutuhan kita. Ketika kita merenungkan kemurahan dan kekayaan kasih Allah, marilah kita bersyukur atas pengampunan yang telah kita terima dalam hidup dengan penuh keyakinan dalam kasih setianya. Serta senantiasa, kalau kita hidup di dalam pengampunan, mari kita senantiasa hidup dengan penuh syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberikan pencerahan perjalanan iman kami di hari ini. Engkau menginginkan supaya kami Tuhan senantiasa hidup dalam pengampunan dan kasih-Mu, sebab kemurahan dan kekayaan kasih Tuhan sungguh luar biasa dan tidak bisa Tuhan kami nilai dengan harta dunia ini, karena pengampunan yang nyata telah Engkau nyatakan di dalam pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Oleh karena itu Tuhan, kiranya kami hidup dalam pengampunan melalui doa dan syukur kami senantiasa di tengah-tengah kami, dimanapun kami bekerja. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan Saroha di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.